untuk topik mata kuliah jaringan komputer yang ke-6, yaitu topik share drive. Jadi adik-adik ini sudah topik di akhir ya, sebelum nanti kalian akan mengikuti ujian ya, satu kali lagi pertemuan ke-7. Mudah-mudahan topik-topik jaringan komputer yang sudah kalian pelajari kalian bisa mengerti, sehingga kalian bisa nanti menjawab ujian mid semester. Oke? Nah, jadi adik-adik, sebelum kita mulai, Abang ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya ekses-ekses masa muda kalian akan dibayar 30 tahun kemudian ditambah dengan bunganya. Artinya yang kalian lakukan hari ini tidaklah langsung dapat kalian terima hasilnya dalam waktu dekat ya. Bisa saja nanti setelah kalian tamat atau 1 tahun setelah tamat kalian bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan ya 10 tahun ya. Nah, itu gunanya belajar hari ini untuk masa depan ya, untuk hari yang akan datang. Nah, oleh karena itu tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya. Ingat harapan dan nasihat orang tua kalian ya, agar kalian bisa berhasil di perkuliahan kalian. Itu dulu yang ingin Abang sampaikan di awal. Nah, kita masuk Jarkom yang ke-6 mengenai share drive ya. Jadi dari katanya saja kita sudah tahu share itu artinya berbagi, drive itu media penyimpanannya. Jadi bagaimana kita berbagi media penyimpanan. Nah, kita masuk ke pengantarnya dulu ya. Jadi share drive atau berbagi drive ini merupakan fasilitas yang disediakan dalam jaringan komputer di mana kita bisa mengakses media penyimpanan dari komputer tertentu yang terhubung dalam jaringan komputer, sehingga kita tidak perlu menyediakan media penyimpanan eksternal, contohnya hard disk, flash disk, atau DVD. Cukup dengan mengakses file yang kita butuhkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan share drive. Artinya, ya, kalau kita sudah membangun suatu jaringan, ya, tentu kita memiliki keuntungan bahwasanya media penyimpanan dari setiap komputer, kan komputer ada hard disknya ya, itu bisa kita akses, bisa kita gunakan. Kalau bisa kita akses, bisa kita gunakan, berarti kan itu merupakan keuntungan dari atau kelebihan dari jaringan komputer. Nah, bagaimana kita akan mempraktekkan atau membuat setelah jaringan komputer tadi kita bangun ya sampai di pertemuan ke-5 ya. Nah, lalu apa saja yang bisa kita manfaatkan? Ya, salah satunya adalah share drive ya. Nah, itu dia pengantarnya. Lalu ada jenis share drive, ada dua jenis share drive yang dapat dilakukan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada share drive secara manual, yang kedua share drive secara otomatis ya. Atau istilah otomatis ini biasa disebut dengan mapping drive ya, network mapping drive. Kita masuk yang pertama, share drive secara manual. Nah, jadi secara manual itu maksudnya kita lakukan ya secara urutan-urutan yang ada ya, dari mulai membuat dia jadi share, jadi bisa dibagi, bisa diakses, dan lalu bagaimana urutan kita mengakses drive yang sudah di-share tadi. Nah, jadi kalau cerita share drive itu kan berarti kita berbicara tentang bagaimana menggunakan dua komputer. Ada satu komputer sebagai komputer tujuan ya, ada komputer sumbernya, contoh komputer 1 sebagai komputer yang kita gunakan untuk mengakses komputer 2. Komputer 2 itu anggaplah dia itu berisi file yang kita simpan di drive tertentu. Nah, jadi kita bisa mengakses file kita yang di komputer 2
melalui komputer 1. Kalau drive di komputer 2 itu sudah di sharing atau sudah di share drive. Nah, apakah itu share-nya secara manual maupun secara otomatis? Ya, jadi berbicara share drive itu ya berbicara bagaimana kita menggunakan dua buah komputer yang sudah terhubung dalam jaringan komputer, lalu kita aturlah share drive-nya dari si komputer. Kedua komputer lah tentunya ya. Oke. Nah, langkah-langkah untuk melakukan share drive secara manual. Yang pertama, untuk share drive secara manual, kita buka nanti Windows Explorer. Buka Windows Explorer itu, setelah itu klik tombol Start, All Programs, Komputer. Itu cara buka Windows Explorer. Bisa dengan Start, pilih All Programs, pilih Komputer. Nah, setelah itu kan kalau sudah kita buka Windows Explorer, nanti akan muncul nanti daftar-daftar drive di komputer. Ini komputer apa ya? Komputer tempat menyimpan data ya, yang mau kita setting dia. Nah, jadi ada drive-nya, misalnya ada 4 drive, ada drive C, D, E, F, contoh ya kan. Kalau cuma 3 berarti C, D, E misalnya ya kan. Misalnya mau kita share yang di D, karena biasanya C itu kan sistem, di D itu dia data-data ya, misalnya hanya 2 drive saja, C dan D. Nah, D yang mau kita share, maka kita tandai drive D tadi. Nah, karena di drive D itu nanti folder-folder yang penting, bisa folder data, bisa folder software-software yang mau perlu kita install di komputer ya kan. Nah, jadi yang ketiga, tandailah drive tertentu yang akan di-share. Kita anggap adalah drive D ya, drive D. Nah, maka kita tandai drive D. Kalau sudah, kita klik kanan pada drive D tadi, klik kanan, pilih properties. Setelah kita pilih properties, nanti akan muncul kotak dialog properties, lalu pilih tab sharing ya. Yang keenam, kita klik tombol Advanced Sharing, lalu beri tanda centang pada Share the Folder. Nah, kalau sudah diberi tanda centang pada Share the Folder, maka akan aktiflah nanti tombol Permission. Nah, kita kliklah tombol Permissions. Nah, ya. Lalu pada Share Permission, tandai Everyone. Nah, karena Everyone itu maksudnya adalah dia bisa diakses oleh setiap orang, kan gitu dia. Everyone. Ya, bisa diakses setiap orang. Makanya kita pilih ya Everyone. Lalu pada bagian Allow, nah beri tanda centang untuk ini ada full control ya, dan change. Nah, ini Allow-nya itu artinya diizinkan untuk full control. Full control itu artinya apa ya? Pengendalian penuh. Berarti drive-nya bisa dikendalikan secara penuh dan diizinkan untuk melakukan perubahan ya pada folder. Kalau sudah, klik tombol apply, lalu OK, klik lagi nanti tombol apply, lalu OK. Itu urutannya. Yang ke-11, maka drive akan berubah status menjadi share. Iya, kalau sudah kita lakukan sampai langkah 10 ini, drive D tadi, kan tadi D yang kita tandai ya, akan berubah dia nanti menjadi statusnya itu share. Dari yang not share jadi share. Ya, artinya dia sudah dibagi, bisa digunakan oleh komputer yang lain. Oke. Namun, kita masuk ke langkah 12. Selanjutnya, klik tab security. Ya, ini tab security ini keamanan ya kan. Kalaupun dia sudah di-share, tapi kalau kita tidak atur dia di bagian security, nanti belum tentu dia bisa masuk ke dalam drive. Nah, bagian yang kedua dari urutan drive secara manual ini adalah untuk security-nya. Setelah kita klik tab security, ada nanti tombol edit. Klik tombol edit, lalu klik tombol add. Setelah itu klik tombol advance. Nah, lalu klik tombol find now. Nah, ketika kita klik find now, nanti akan muncul everyone, banyak dan yang lain juga. Yang kita tandai everyone,
lalu klik tombol OK, lalu klik lagi OK satu kali, ya. Checklist lagi, allow full control, lalu klik tombol apply, klik OK, klik tombol close. Lakukan urutan langkah ini untuk melakukan share pada drive yang berbeda. Ya, jadi sampai langkah 17 ya, security-nya dari drive yang sudah kita share tadi, ya, di bagian yang pertama itu sudah kita izinkan, ya. Oke. Langkah 19 ini dia ada bagaimana mengatur jaringannya, ya, jaringannya. Tadi kan masih drive, masuk dia nanti ke drive, lalu masuk ke security drive-nya. Setelah itu kita masuk ke pengaturan jaringannya, ya, karena jaringan ini kan yang menghubungkan antar komputer. Kalau sudah jaringannya sudah mengizinkan, maka dia bisa mengakses drive. Nah, untuk mengatur jaringannya, buka control panel dengan klik tombol start control panel, klik network and internet, klik network and sharing center, lalu klik advanced sharing settings. Setelah itu klik pada bagian home or work. Cari pengaturan pada public folder sharing. Pilih turn on, berarti diaktifkan di public folder sharing, ya, supaya folder-folder yang kita sharing itu bisa diakses oleh orang atau komputer yang terhubung dalam satu jaringan komputer. Lalu pada password protected sharing, ini dia adalah password pelindung sharingnya, ini kita pilih aja turn off, nggak perlu pakai password dia masuk, itu artinya, ya, dia masuk aja, nggak usah kepala menginputkan password. Kalau sudah kita atur ini, maka kita kliklah tombol save changes, dia akan menyimpan perubahan pengaturan jaringannya, ya. Oke, sampai di situ dia, maka kita sudah berhasil melakukan share drive, lalu security-nya dan pengaturan jaringannya sudah bisa diakses, tentu jadi sudah bisa diakses. Nah, kita masuk ke bagaimana mengakses share drive, ya. Nah, tadi kan kita atur komputer tujuan yang mau kita masuki kan. Nah, untuk mengakses share drive tadi ini kita lakukan di komputer yang lainnya, yang satu lagi, ya. Oke, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengakses sharing drive dari komputer lainnya, ya. Jadi harus paham kita mana komputer yang mau di-share, mana komputer yang akan mengakses dari drive yang sudah di-share, ya. Kalau Abang gambarkan begini, misalnya ada komputer A, ini komputer A tadi. Komputer A inilah yang sudah kita lakukan tadi di slide sebelumnya, ya. Ada drive D tadi sudah kita share dia. Nah, supaya ini bisa diakses oleh komputer lainnya yang berada dalam satu jaringan komputer, yaitu komputer B, maka langkah mengakses share drive ini itu kita lakukan pada komputer B. Nah, ya, supaya tahu. Lalu ada 3 katanya. Caranya gimana? Klik tombol start, lalu search, lalu ketikkan nama komputer, lalu apa drive yang di-share. Tadi di sini drive-nya adalah drive D. Kalau nama yang kita share tadi, ya, kalau nama komputer bisa lihat dari My Computer kan. Misalnya nama komputernya adalah My Home dan lain sebagainya, atau Jarcom atau PC itu nama komputer. Maka nanti kita ketikkan begini, klik tombol start search. Ini kita contohkan aja nama komputernya tadi adalah misalnya, ya, PC, misalnya nama komputernya PC garis 1 PC 1, ya. Drive yang di share tadi adalah drive D, nama komputernya PC 1. Nah, itu saja. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Ya, berarti kita ketikkan sini / lewat search, ya. Ini cara pertama lewat search / nama komputer. Nama komputernya PC 1, maka PC garis harus sama, ya, 1. Ini hanya contoh. Lalu slash-nya itu drive share. Yang di share tadi drive-nya adalah drive D. Langsung ketikkan aja di sini D.
Sudah, kalau sudah kita tinggal enter. Nanti dia akan membuka langsung drive yang sudah di share, ya masuk dalam bentuk drive lah kita. Begitu caranya ya. Cara yang kedua bisa dengan dari menu run, klik tombol start, pilih run, lalu ketikkan sama. Yang diketikkan sama, // dulu, lalu nama komputer, /d nama drive-nya, lalu enter. Ya. Begitu saja. Cara yang ketiga dari Windows Explorer juga bisa. Lalu pada address bar, di bagian address bar itu ada di atas ya, address bar. Nah, kita ketikkan lagi sama dia, // ini contoh kita buka Windows Explorer ya. Di address barnya ketikkan langsung // nama komputernya adalah PC1, nama drive-nya yang di share adalah drive D. Kalau sudah di enter, maka kita akan masuk ke drive yang sudah di share tadi. Nah, begini 3 cara mengakses share drive dari komputer yang lainnya. Kalau ini misalnya komputer server, dari komputer kliennya. Ya. Bisa ya diikuti ya adik-adik ya, mudah-mudahan bisa ya, mudah diikuti bahan kita hari ini. Oke, itu mengakses share drive. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, share drive secara otomatis atau mapping drive. Nah, kita baca dulu penjelasannya di sini. Apa yang dimaksud dengan share drive secara otomatis? Share drive secara otomatis maksudnya adalah drive yang sudah kita share akan secara permanen ada di komputer yang kita buat dalam bentuk drive yang baru dan akan langsung terhubung atau tersambung dengan drive sumber ya, atau drive server selama komputer dalam keadaan aktif. Jadi kita bisa langsung akses dengan double klik drive tambahan yang ada. Mapping drive dilakukan pada komputer yang ingin mengakses drive tertentu dari komputer lain. Nah, itulah dia. Nah, jadi kita dia akan otomatis sudah ada, dia dikatakan otomatis ada drive-nya secara langsung bertambah. Nah, misalnya di sini tadi ya, ada komputer A, ini sebagai komputer server tadi ya, atau komputer sumber dayanya. Tadi drive D ya, ini drive D yang di-share. Setelah itu nama komputernya tadi adalah PC1 misalnya. Ya, PC1. Maka di drive di komputer yang kedua atau komputer B, nah ini nanti akan misalnya biasanya dia hanya ada 2 drive, C dan D. Karena kita buat dia drive virtual, maka akan muncul nanti dia drive E. Drive E ini nanti akan terus ada dia kalau sudah kita lakukan mapping drive atau share drive secara otomatis. Jadi begitu kita nanti hidupkan komputer, kita double klik kan, padahal yang asli dia drive komputer ini adalah C dan D. Tapi karena kita lakukan mapping drive, dia akan menciptakan yang namanya, ini dia ya, menciptakan namanya drive virtual ya, drive virtual. Nah, drive virtual ini. Jadi kalau kita double klik sebenarnya kan, kalau kita pilih ini sebenarnya kita sedang mengakses data drive D yang ada pada PC1. Namun nama virtualnya di sini drive E dia dibuat. Nah, ini sebenarnya yang diaksesnya. Nama PC-nya, drive-nya kita ketik di sini, inilah yang diaksesnya ya. Oke, bagaimana langkah-langkah share drive secara otomatis atau mapping drive? Buka Windows Explorer, lalu klik tombol Map Network Drive. Pada bagian drive tentukan nama drive virtual yang akan dibuat pada komputer. Pada bagian folder ketikkan alamat sharing drive yang sudah dibuat ya. Nah, ini dia formatnya, ingat harus diawali dengan // nama komputer lalu drive apa yang di-share. Setelah itu beri tanda checklist reconnect at logon. Ya, ini artinya kalau kita beri tanda checklist ketika komputer pertama kali kita hidupkan, dia langsung otomatis tersambung dia dengan network drive dan menciptakan drive virtual pada komputer klien ya.
Beri tanda checklist reconnect at logon, lalu klik tombol finish, ulangi langkah di atas untuk share drive lainnya. Ya, jadi solusi dia nanti, misalnya kita nggak punya flash disk atau dia media penyimpanan CD atau DVD-nya rusak komputer ini, disketnya tidak ada, maka kita bisa lakukan penyimpanan sementara lewat jaringan komputer di komputer lain yang terhubung dalam satu jaringan. Ya, oke adik-adik ya. Nah, langkah ke-8 untuk menghilangkan drive virtual lakukan dengan cara berikut. Tandai drive virtual, klik kanan, pilih disconnect ya. Nah, itu dia untuk urutan-urutannya, langkah-langkahnya bagaimana membuat share drive secara manual dan share drive secara otomatis atau mapping drive. Kita lihat videonya ya, bisa kita lihat videonya seperti berikut ini ya. Oke, kita lihat. Ini videonya sharing drive secara manual. Ya. Nah, tentu yang pertama ini dia buka Windows Explorer. Nah, ya ini Windows Explorer. Dari video ini banyak ya drive-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya. Misalnya drive. Ulangi sedikit lagi mundur. Langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Yang pertama dia tandai adalah drive H. Ini ada banyak drive-nya. C, ada drive H. Ya. Kalau misalnya kita cuma punya 2 CD, maka tandai yang D. Ini tandai H. Kita klik kanan. Kalau klik kanan akan muncul dia nanti seperti ini dia. Ya. Pesannya. Setelah itu kita pilih properties, lalu klik sharing. Nah, di sini kan not share masih. Pilih advanced sharing, checklist, permission, tanda everyone, allow-nya di full control dan change, apply OK, lalu apply OK lagi. Setelah itu dia berubah menjadi share, kita aktif di bagian security, add, advance, find now, cari dia everyone, OK, lalu OK lagi, checklist full control, apply OK, OK, langsung close ya. Nah, itu dia untuk drive yang pertama, yaitu drive H tadi. Ini sekarang kita praktekkan pada drive E. Langkahnya sama ya. Drive E, tandai E, klik kanan properties, kita masuk ke bagian sharing dulu. Not share dia sini, advanced sharing, checklist, permission, aktifkan dia 2, allow, change dan read, OK, apply OK. Lalu kita ke bagian security, edit, pilih add, advance, find now, cari dia everyone ya, everyone, OK, OK lagi, checklist, apply, OK, kita tunggu dia. Kalau sudah ada pesan continue, close. Nah, berarti ada 2 drive yang sudah kita share ya, 2 drive yang sudah kita share. Nah, selanjutnya kita akan atur jaringannya ya. Ini dia mengaturnya, pilih dia turn on-nya, pada passwordnya pilih turn off, ada perubahannya save change ya. Oke, sudah. Maka kita masuk ke bagian cara mengakses sharing drive. Sudah kita buat sharing drive, cara mengaksesnya ini berarti dari komputer yang lain. Cara pertama adalah langsung klik start. Ini dia nama komputernya home PC kebetulan, lalu nama drive. Nah, kita sudah masuk dia. Ini sebenarnya ada di komputer yang satu lagi. Kita bisa akses, boleh menginstal dan lain sebagainya ya adik-adik. Kita cancel aja. Cara yang kedua, start, kita pilih dia. Oh, ini kita akses yang kedua, yang E ya. Tadi dia yang C, D, E, sekarang drive E. Nah, sama ya, bisa juga diaksesnya di komputer kita ini dari sumber. Nah, cara yang kedua dari run, klik start run, alamatnya sama // lalu nama komputer, lalu nama drive. Yang H dulu kita coba, oke kan? Masuk ya. Untuk drive H, kita coba drive E, run // home PC, ganti saja yang di akhir. Drive-nya itu adalah drive E, enter. Nah, juga bisa kita akses drive E-nya. Cara yang ketiga, dari address bar langsung saja kita ketik ini nama PC-nya, nama komputer, lalu nama drive-nya, enter. Tampilan kita berubah jadi dari drive yang sudah di-share. Yang E juga tinggal kita ganti saja
maka kita bisa mengakses. Yang langkah berikutnya, sharing drive secara otomatis atau mapping drive. Oke, buka Windows Explorer. Nah, di sini ada tombol Map Network Drive. Nah, muncul di sini folder. Nah, kita ketikkan saja boleh ya. Sama alamat-alamat yang tadi itu kita ketik. Lalu drive-nya kita tentukan drive virtualnya. Ya, sebagai contoh di sini drive Z. Kalau sudah finish, maka kita otomatis akan terhubung dengan komputer yang lainnya. Ya. Begitu juga dengan drive lainnya juga bisa kita buat. Nah, ini yang pertama, kita mau buat yang kedua. Nah, cari dia nama komputernya, lalu nama drive-nya tadi drive E. Kalau sudah finish, oke. Kalau sudah, kita sudah berhasil. Kita close saja. Lihat di sini sudah ada dua jenis ya, mapping drive-nya atau share drive-nya. Untuk memutuskannya klik kanan, pilih disconnect. Maka nggak connect, klik kanan, pilih lagi dia disconnect. Oke, kalau sudah disconnect dia, ya berarti sudah nggak tersambung lagi dia. Ya, nah itulah untuk mapping drive ya. Bagaimana kita membuat share drive-nya ini secara otomatis dia langsung terhubung. Itu dia bedanya mapping drive dengan sharing drive biasa. Ya. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian rasa agak cepat, boleh kalian perlambat videonya, dipelankan, di-stopkan, dijalankan lagi, stop, jalan lagi, supaya semakin paham. Dan ini sudah berhasil. Oke. Nah, abang rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, tetap semangat belajarnya, tetap miliki antusiasme untuk mewujudkan cita-citamu dan cita-cita orang tuamu. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya ya, adik-adik. Oke, thank you. Selamat pagi semuanya.